Jejak-jejak fragmen arca kuno diduga berlanggam Singosari di kebun gubis ya. Dan kebun gubisnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bagian kulit luar dan di dalamnya itu ada gubisnya yang berwarna putih itu ya, yang di dalam. Teman kita tadi itu bersama pemilik perkebunan gubis ini yang ditunjukkan sebuah arca ya, arca atau semacam arca yang sangat misterius tentunya. Dan kali ini kita coba mereview sejarah dari peradaban ini. Di lereng Gunung Welirang ada semacam pemandian air panas ya, yang dimana kemudian pada masa kolonial pernah ditemukan semacam arca Ardaneswari ya. Arca Ardaneswari itu adalah yang separuh laki-laki, yang separuh ini perempuan, namanya Ardaneswari. Arda laki-laki, Neswari perempuan, Ardaneswari. Kemudian ada balok-balok angka tahun yang kemudian balok angka tahun menyiratkan zaman Tribuana Tunggadewi atau pada masa kerajaan Majapahit, masa Tribuana Tunggadewi. Yang kemudian ada juga semacam arca Dewa Siwa setinggi 2 meter ya, yang saat ini dipindahkan ke Museum Pim Trowulan. Dan luar biasa sekali kita berjalan-jalan di kebun gubis ini ya, dengan tanah yang subur. Kita lihat bunga tembakau ya, yang warna putih di arah sana itu adalah bunga tembakau gitu ya, yang sangat indah sekali di sana. Kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kemudian memang di sana ada semacam bukit kecil yang bernama Candi, yang dahulu ceritanya itu ada candi yang megah, kemudian dibongkar oleh warga. Balok-balok batu candinya itu ada yang dibuat pondasi, kemudian tangga masuk rumah, ada yang talut, ada yang teras rumah dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk di sebelah sana juga ada semacam candi yang diduga memang alokasi ini dengan saat ini adalah pemandian air panas. Dahulunya kemungkinan ada petirtaan air panas. Di sana juga ada struktur batu bata merah kuno. Di sana juga ada struktur batu bata merah kuno gitu ya. Yang kemudian di dekat juga kemudian saat ini yang banyak diziarahi warga di bukit kecil sana itu ada situs Sunan Pangkat atau makam Krapyak yang diduga dahulunya adalah semacam jejak-jejak Karsian ya. Nah ini kita coba terus menggali jejak-jejak artefaktual yang ada di lokasi ini gitu ya. Sedangkan tanaman gubis dan tanaman tomat yang menyapa kita itu tidak terlepas dari kemudian sejarah peradaban masa lalu gitu ya, dimana kemudian silih berganti peradaban. Dahulu mungkin tidak ada gubis, tidak ada tomat, karena mungkin tanaman ini dibawa pada masa kolonial Belanda, termasuk singkong juga dibawa pada masa kolonial. Dahulu kemungkinan sini adalah tempat untuk menumbuhkan padi, termasuk jika ada 4 fungsi sebuah bangunan, yaitu petirtaan, pemujaan, persajian, asrama Dewa Guruan, termasuk kemudian sebuah pertapaan gitu ya. Itu kemungkinan memang banyak dahulu pohon-pohon besar sebagai tempat bernaung, misalnya beringin, sruti, kemudian bana, nagakusuma, termasuk kemudian semak-semak indah dan bunga-bunga indah seperti kemudian andong, karawira, dan kemudian puring yang beraneka warna gitu ya. Siapa sangka di lokasi ini itu ada semacam arca ya. Arca saat ini kita akan bisa mengenalinya. Coba teman-teman kita menuju ke sebuah lokasi. Jadi sambil menikmati pemandangan yang indah serta kemudian kebun gubis yang permai seperti ini gitu ya, cabai, tomat gitu ya, durian, kemudian turi, pisang-pisang yang sangat banyak. Di sana adalah Gunung Welirang yang sangat indah gitu ya. Dan siapa sangka gitu ya. Mungkin teman-teman kameran bisa lewat sini ya. Nah ini kita akan menunjukkan di pematang sawah ini ada jejak-jejak fragmen arca kuno diduga berlanggam Singosari atau Majapahit. Diduga ini adalah bagian gentong yang biasanya menumbuhkan bunga teratai. Di sini ada kemudian perbedaan antara arca Singosari dengan kerajaan Majapahit dari hiasan gentong airnya. Jika kemudian bunga teratai tidak ada gentong atau kemudian dari kemudian bonggolnya ke atas, ini diduga kemudian era kerajaan Singosari. Jika kemudian terbunga teratai ini kemudian ada gentongnya, kemudian tumbuh bunga teratai, ini diduga era kerajaan Majapahit. Dan di sini kita akan mendapati arca ini berdiri. Jadi berdiri, kemudian tangan kirinya ini diduga membawa belati gitu ya, atau tangan kanannya ini diduga kemudian di atas tangan kirinya, dan ini kepalanya ya, dan ini dadanya. Nah, kita akan bisa mendapati arca serupa yang pernah ditemukan di Sumatera ya, yang dikenal dengan arca Bhairawa atau arca Aditya Warman. Diduga memang masa-masa awal kerajaan Majapahit tidak terlepas dari jasa-jasa Empu Aditya Warman ya, yaitu seorang bangsawan Singosari. Jadi
putra dari Atwaya Brahman atau kemudian Atwaya Dwaja atau Kebu Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga ya, seorang putri dari Dharmasraya Melayu. Yang kemudian Empu Aditya Warman ini pada sekitar tahun 1346 seiring dengan kemudian mangkatnya ayahnya dalam upacara Serada Agung, ini diduga kemudian pindah ke Dharmasraya, memindahkan kemudian pusat pemerintahan dari Dharmasraya menuju ke Surwasu, lebih ke pedalaman yaitu di Minangkabau ya, yang dikenal dengan Sri Maharaja Aditya Warman. Nah ini kemudian arca-arca seperti ini kemungkinan memang selain kemudian mengingat kemudian jasa-jasa Empu Aditya Warman dalam membangun dan merestorasi Candi Jago yang ada di kemudian di Malang gitu ya, Empu Aditya Warman ini juga diduga merupakan Panglima Angkatan Laut Nusantara bagian Barat. Sedangkan Panglima Angkatan Laut Nusantara bagian Timur adalah Empu Nala. Jadi Empu Nala diduga ini selain Panglima Angkatan Laut Indonesia Timur juga menjaga pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Sedangkan Empu Aditya Warman ini diduga kemudian menjaga pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Selat Malaka di barat. Dan kemudian Empu Gajah Mada, kemudian Ibu Suri Gayatri Rajapatni, Brewangker, Bretumapel, ini kemudian orang-orang hebat yang bisa kemudian menyokong kerajaan Majapahit dari dalam, termasuk kemudian mengkonsolidasi pasukan gitu ya, sebagai sebuah mesin militer untuk kemudian mengamankan Nusantara dari serbuan bajak laut, dari kemudian mengamankan dari berbagai macam perusuh termasuk bangsa asing. Pernah memang Sriwijaya dihancurkan oleh kerajaan Chola dari India Selatan gitu ya. Begitu juga Majapahit pernah dikirimkan semacam ekspedisi 20.000 pasukan Mongol untuk menghancurkan Jawa. Ini adalah pengalaman sejarah yang kemudian diambil sebuah pelajaran untuk membangun angkatan militer yang besar guna mengamankan seluruh Nusantara, termasuk mengamankan perdagangan ya, perdagangan rempah-rempah. Dan disinilah kemudian peranan orang-orang hebat ini termasuk Empu Aditya Warman atau Arca Bhairawa ini dibalik kesuksesan kerajaan Majapahit. Semoga kemudian Arca Bhairawa ini kemudian tetap menjadi kemudian sebuah bukti autentik tentang keberadaan sebuah bangunan suci, pemujaan, pertapaan, persajian, dan asrama Kadewa Guruan, serta pertirtaan air panas yang berjaya di masa Singosari maupun di masa kerajaan Majapahit. Dan ini perlu juga kemudian diungkap oleh para ahli. Dan Kang Ega di sini karena bukan para ahli, jadi jangan pernah puas dengan penjelasan Kang Ega, karena Kang Ega bukan alat pemuas. Semoga teman-teman bisa kemudian mengambil pelajaran dari sejarah peradaban masa lalu.